Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kelompok kami yaitu manajemen operasional kelompok 4 dari kelas manajemen operasional A. Kami akan mempresentasikan hasil final project kami yaitu PT Sinergi Anak Bangsa Indonesia Sinergi Enterprise dengan dosen pembimbing Bapak Lazuardi Al-Muzaki STMSC. Kemudian ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri yaitu Alif Diponus Tarasiswanto dengan entry belakang 036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan nomor NRP 060. Perkenalkan, saya Rahma Aswania dengan NRP 031. Perkenalkan, saya Nisa Kurnia, NRP akhir 027. Perkenalkan, saya Yosua Barita dengan NRP terakhir 037. Oke, ini adalah daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama akan dimulai dengan abstrak, yang kedua adalah introduction atau pendahuluan, kemudian yang ketiga theoretical review, yang keempat methodology, yang kelima result and discussion, yang keenam adalah conclusion and recommendation. Ini merupakan abstrak dari penelitian kami. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pengolahan sumber daya manusia merupakan aspek krusial dalam kesuksesan suatu organisasi, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan SDM seperti PT Sinergi Anak Bangsa atau Sinergi Enterprise. Dalam lebih dari dua pada berjalan, perusahaan ini tidak hanya menyediakan layanan pelatihan dan konsultasi, tetapi juga mengembangkan metode inovatif seperti experiential learning dan pendekatan desain kerja yang fleksibel melalui berbagai program seperti Student Hack, Power Up Team, dan Innovation Project Accelerator. Sinergi menekankan pentingnya strategi HR yang adaptif, dan dalam konteks tersebut, pemahaman mendalam terhadap operasional HR menjadi penting untuk melihat bagaimana strategi HR diterapkan di tingkat praktis dan bagaimana peran job design serta work management mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya, ini merupakan rumusan masalah dari penelitian kami. Ada tiga. Yang pertama, bagaimana strategi human resource diterapkan di PT Sinergi Anak Bangsa dalam mendukung visi perusahaan dan pengembangan SDM. Yang kedua, bagaimana desain pekerjaan atau job design disusun untuk peran-peran utama seperti konsultan, fasilitator, dan tim R&D. Yang ketiga, bagaimana metode work measurement digunakan untuk menilai efektivitas kerja dan dampak program yang dijalankan oleh sinergi. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, ada tiga juga, seperti rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis strategi human resource yang diterapkan oleh PT Sinergi. Yang kedua, untuk memahami bagaimana job design disesuaikan dengan kebutuhan internal dan eksternal organisasi. Yang ketiga, untuk mengkaji metode work measurement yang digunakan dalam menilai kinerja SDM dan efektivitas program pelatihan dan konsultasi. Untuk batasan penelitian sendiri, difokuskan pada praktik manajemen sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kerja di PT Sinergi Enterprise berdasarkan wawancara dengan direktur perusahaan. Data yang digunakan bersifat kualitatif dan berasal dari narasumber tunggal, sehingga hasil penelitian mencerminkan perspektif tersebut. Penelitian dilakukan dalam waktu terbatas sehingga perkembangan kebijakan atau praktik setelah wawancara tidak termasuk dalam kajian. Selain itu, penelitian ini hanya membahas aspek operasional terkait human resource, job design, dan work measurement tanpa mengkaji aspek lain secara mendalam. Next. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian ini menurut Heiser dan rekan-rekannya. Yang pertama ada Human Resource Strategy. Nah, di sini tuh tujuannya untuk mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan agar sumber daya manusia digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada Job Design, merupakan proses menentukan tugas yang membentuk suatu pekerjaan dengan tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Nah, pendekatan utama job design ini meliputi job specialization,
job expansion, dan psychological components. Next, yang ketiga ada work measurement. Work measurement ini merupakan teknik untuk menentukan waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara efisien. Terdapat 4 cara utama, yaitu historical experience, time studies, predetermined time standards, dan work sampling. Yang keempat ada labor planning. Labor planning ini melibatkan kebijakan stabilitas tenaga kerja yang dapat berupa mengikuti permintaan secara ketat atau mempertahankan jumlah tenaga kerja yang konstan. Next. Oke, ini adalah metodologi penelitian dari kami. Next. Ini adalah diagram alir yang kami buat. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, dimulai dengan pendekatan penelitian, kemudian pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data. Setelah itu akan digunakan untuk hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan akan tercipta kesimpulan dan rekomendasi dari kami. Next. Oke, sekarang kita lanjut ke results and discussion. Next. Nah, di sini results and discussion-nya kita dibagi menjadi tiga, yaitu ada human resource, job design, sama sama work measurement. Eh, kita mulai dari human resource strategy and talent management yang ada di PT Sinergi Enterprise. Di sini kita menanyakan ada 5 pertanyaan dengan setiap spesifikasi setiap soalnya sudah tertera di atas seperti filosofi dan strategi HR. Di sini di filosofi dan strategi HR terdapat jawaban ada 3, yaitu membangun sinergi lintas fungsi, terus fokus pada pondasi tim yang kolaboratif dan linier sesuai kebutuhan klien dan visi perusahaan, mendukung target nasional SDM Indonesia Emas 2045 melalui pengembangan SDM internal yang berkelanjutan. Lalu di sini ada talent acquisition and development. Nah, kita pada saat menanyakan ke Bapak Alfa, di sini tuh mendapatkan jawaban yang sangat banyak nih, yaitu ada rekrutmen berbasis referensi internal, asosiasi profesi, asosiasi profesi dan alumni training. Terus seleksi tidak hanya berdasarkan portofolio, tetapi juga potensi, tanggung jawab dan semangat belajar. Jadi Bapak Alfa sendiri sangat menekankan untuk adanya growth mindset nih, untuk yang ada pada eh, talent-talent yang dipunya oleh PT Sinergi Enterprise. Lalu ada pengembangan melalui pelatihan, riset, dan penugasan langsung untuk internalisasi nilai dan metodologi atau bisa disebut experiential learning. Terus penempatan talenta sesuai kompetensi dan kebutuhan proyek. Jadi tidak asal nih untuk menempatkan talent-talent yang ada pada Sinergi Enterprise supaya menghasilkan output yang baik. Next. Setelah itu ada continuous learning and digital readiness. Di sini budaya learning pre-doing dengan tugas belajar sebelum eksekusi proyek. Terus sistem scoring kinerja untuk promosi dan pengembangan karir. Terus ada sesi storytelling rutin untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman adaptasi digital dan AI sejak 2014 dipercepat selama pandemi COVID-19. Nah, di sini eh, dari Bapak Alfa sendiri selaku yang mempunyai PT Sinergi Enterprise sendiri itu eh, dia mempunyai budaya di PT Sinergi Enterprise, yaitu learning pre-doing dengan tugas belajar sebelum eksekusi proyek. Terus yang paling yang paling paling berkesan yaitu ada sesi storytelling rutin untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jadi di sesi storytelling rutin ini diberi 15 menit untuk para karyawannya untuk disuruh membaca buku yang dia suka apapun itu, entah itu komik, novel dan lain sebagainya. Lalu dia ceritakan langsung setelah 15 menit membaca kepada karyawan-karyawan lainnya. Lanjut ke manajemen kinerja dan pengembangan karir. Jadi di sini ada skema karir bertahap dari staff ke manajer dengan kenaikan gaji berdasarkan penugasan skill dan tanggung jawab. Terus ada pengalaman di sinergi menjadi modal penting untuk karir di luar perusahaan, dan konsep Power Up Team.id menekankan dampak personal, organisasi dan bisnis dalam pengembangan karyawan. Next.
Nah, di sini yang nomor 5 yaitu employee engagement dan budaya inovasi. Di sini ada 4, yaitu kolaborasi lintas tim dengan studi bersama dan ideation untuk solusi kreatif. Jadi di tempat BD Sinergi Enterprise sendiri perlu ada sangat ada kolaborasi lintas tim dengan studi bersama dan menghasilkan ide-ide untuk solusi yang kreatif. Lalu ada kegiatan sosial dan olahraga sebagai penguat teamwork dan empati, yaitu membangun membangun sistem, membangun pertemanan, membangun hubungan pekerjaan yang baik dengan cara ya kegiatan sosial tadi, terus melakukan olahraga. Terus ada dukungan terhadap UMKM lokal sebagai bagian dari keberlanjutan sosial, penyiapan fasilitator untuk problem solving dan inovasi program. Di sini kolaborasi lintas tim dengan dukungan terhadap UMKM ini ada hubungannya pada saat Bapak Alfa yang menjelaskan pada saat sesi wawancara. Jadi eh, dengan dia mengikuti kegiatan sosial juga terhadap UMKM lokal, lalu dengan kolaborasi lintas tim menghasilkan ide-ide yang bagus pada saat ada kegiatan sosial tersebut. Lalu ini ada kesimpulan di Human Resource Strategi dan Talent Management. Di sini ada sinergi enterprise mengimplementasikan strategi human resource yang terintegrasi dengan fokus pada pengembangan talenta berbasis kompetensi, tanggung jawab, dan semangat belajar, serta budaya continuous learning yang adaptif terhadap digitalisasi. Manajemen kinerja dan pengembangan karir dilakukan secara transparan dengan sistem reward yang memotivasi peningkatan kontribusi karyawan. Pendekatan kolaboratif dan inovatif yang melibatkan kegiatan sosial dan dukungan UMKM memperkuat engagement tim sekaligus mendukung visi nasional SDM Indonesia Emas 2045. Next. Lalu kita lanjut nih di nomor kedua yaitu job design. Nah, di job design PT Sinergi Enterprise ini dibagi juga menjadi 5, yaitu pertama penempatan dan penugasan peran kunci. Jadi dibagi menjadi 3. Fresh graduate ditempatkan sesuai job spesifikasi di internal khususnya riset dan pengembangan. Penugasan eksternal disesuaikan dengan karakteristik proyek dan konteks lokal. Fleksibilitas penyesuaian peran sesuai kebutuhan riset, edukasi, dan pengembangan. Ini udah sangat umum sekali yang ada di job design suatu perusahaan, terutama penugasan eksternal dan fleksibilitas penyesuaian peran sesuai kebutuhan riset, edukasi, dan pengembangan. Next, di nomor 2 yaitu integrasi otonomi dan kreativitas. Di sini juga dibagi menjadi 3, yaitu job design mengedepankan siklus experiential learning, mengalami, menerapkan, dan menyimpulkan. Fasilitator diberi otonomi adaptasi metode problem solving sesuai kasus dan pelaporan terstruktur, mendorong kreativitas dan responsivitas dalam menghadapi variasi klien dan masalah. Jadi di sini supaya dia berkembang dan bisa menyatukan otonomi dan kreativitas mereka, mereka melakukan dari PT Sinergi Enterprise ini melakukan experiential learning. Lalu pada saat awal-awal dia untuk menjadi fresh graduate yang sudah sempat dibahas sebelumnya, mereka sebagai fasilitator terlebih dahulu, tetapi punya tingkatan-tingkatan tertentu. Lalu eh, setelah itu pada saat dia menjadi fasilitator dengan ada adaptasi metode problem solving, dia juga harus nih selalu untuk ada growth mindset untuk mendorong kreativitas dan responsivitas. Responsivitas mengingat kalau klien itu sangat bervariasi dan masalahnya pasti berbeda-beda. Next. Oke, di sini ada nomor 3 dan nomor 4. Nomor tiganya yaitu peran selektif dalam program inovasi. Jadi di sini keterlibatan tim berdasarkan fase proyek, design thinking, agile, tidak semua terlibat penuh. Pemanfaatan talenta dengan minat riset dan teknologi AI untuk mendukung inovasi. Pendekatan modular dan kolaboratif sesuai keahlian dan kebutuhan. Lanjut ke alur kerja terintegrasi dan koordinasi tim. Proses kerja dimulai dari pencatatan kebutuhan klien, analisis hingga feedback dan validasi. Koordinasi antar tim, assessment, delivery, evaluasi, SDM, keuangan. Dipimpin project manager. Struktur kerja yang sistematis mendukung efisiensi dan kualitas layanan. Next.
Oke, lanjut ada di job design yang di nomor 5, di nomor terakhir dan kesimpulannya, yaitu penyesuaian job design untuk beragam platform. Jadi di sini ada 3, sistem talent pool mengalokasikan talenta sesuai keahlian dan jenis layanan, online ataupun offline. Terus ada penyesuaian fasilitator berdasarkan audiens, guru, dosen, usia untuk efektivitas penyampaian, menghindari duplikasi tugas dan meningkatkan kualitas interaksi peserta. Di sini job design pasti ada penyesuaiannya. Apalagi sekarang di era digitalisasi, di sini ada online maupun offline. Jadi mereka harus menyesuaikan terutama pada usia ya pastinya, untuk efektivitas penyampaian ini sangat betul sekali karena apa yang sudah disebut Bapak Alfa juga supaya eh, dalam penyampaian dan dalam hasilnya juga menghasilkan hasil yang positif dan menghindari duplikasi tugas. Di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari job design di PT Sinergi Enterprise yaitu dalam penerapan yang adaptif dan integrasi, menggabungkan penempatan berbasis kompetensi, otonomi dalam experiential learning, serta koordinasi tim yang sistematis untuk mendukung keberhasilan proyek dan inovasi, pendekatan ini selaras dengan prinsip manajemen operasional modern, memaksimalkan potensi SDM dan teknologi demi efektivitas dan kualitas layanan. Next. Di sini ada work measurement dari PT Sinergi Enterprise. Di sini juga dibagi menjadi 5 juga. Dan mungkin di work measurement ini mungkin akan terkesan lebih dikit karena ya pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan juga pada saat dijelaskan juga seperti ini. Eh, Nomor 1, di sini ada pengukuran kinerja konsultan dan trainer. Di sini ada evaluasi berbasis pengembangan dan penyampaian materi yang relevan dan dapat dikembangkan. Variasi metode sesuai gaya trainer dengan diskusi materi pra pelaksanaan sebagai kontrol kualitas. Lanjut ke pengukuran efektivitas program training dan konsultasi. Di sini ada metode pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta, monitoring dan pendampingan proyek berbasis hasil implementasi nyata dan presentasi, feedback klien sebagai indikator kepuasan dan relevansi sosial yang sistematis mendukung efisiensi dan kualitas layanan. Next. Di sini ada di nomor 3 yaitu pengukuran kinerja tim internal. Audit internal melalui kuesioner evaluasi peserta dan penyelenggara di setiap proyek. Penilaian berbasis feedback dan hasil proyek tanpa audit eksternal formal. Nomor 4, pengukuran kualitas, inovasi, dan relevansi materi. Kesepakatan awal dengan klien menentukan tolok ukur keberhasilan materi dan metode. Variasi program untuk menghindari kejenuhan dan meningkatkan engagement. Kritik dan saran klien digunakan untuk continuous improvement. Di sini dalam pengukuran kualitas, inovasi, dan relevansi materi ini eh, perlu adanya kritik dan saran pastinya untuk continuous improvement juga itu supaya PT Sinergi Enterprise terutama pada talent-talent tersebut yang dimiliki oleh PT Sinergi Enterprise ini mengalami se- eh, improvisasi terus berkelanjutan dan terbukti. Eh, PT Sinergi Enterprise sendiri mempunyai banyak penerapan-penerapan yang dia pelajari di PT Sinergi Enterprise dan pada saat dia pindah ke tempat yang lebih besar dan lebih tinggi lagi, dia dia tetap menerapkan dari hasil pembelajaran yang ada di PT Sinergi Enterprise. Next. Oke. Di nomor 5 sendiri, pengukuran keberhasilan program karir bootcamp. Tes kemampuan dan sistem tracking HTS atau HTS untuk memantau kelulusan peserta, fokus pada outcome nyata berupa keberhasilan peserta lolos seleksi kerja. Nah, di sini keberhasilan yang ada dalam PT Sinergi Enterprise dalam mengadakan program bootcamp terbukti yang pada saat saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa banyak talent-talent yang sebelumnya bekerja dan mengambil ilmu dari karir bootcamp yang ada di PT Sinergi Enterprise ini menghasilkan output-output yang baik pada talent-talent yang setelah dia pindah tersebut. Terus kesimpulannya, Sinergi Enterprise menerapkan work measurement yang komprehensif dengan menggabungkan metode kuantitatif seperti pre-test atau post-test dan tracking outcome, serta evaluasi kualitatif melalui feedback klien dan audit internal. Pendekatan ini efektif untuk menilai kinerja individu, tim, dan efektivitas program, sekaligus mendukung perbaikan berkelanjutan dan inovasi layanan. Next.
Mungkin untuk kesimpulan dan saran bisa dilanjutkan teman saya. Baik, untuk kesimpulan dan saran bisa dilanjut. Di mana untuk kesimpulannya di PT Sinergi Enterprise ini lebih berfokus pada pengembangan karyawan dengan cara belajar yang langsung saat bekerja, di mana dengan menerima karyawan baru, termasuk fresh grade dan mahasiswa yang ingin belajar langsung. Dan pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan proyek yang ada. Untuk menilai kinerja, Sinergi ini memakai sistem nilai serta meminta feedback dari peserta pelatihan melalui tes dan survei. Untuk budaya kinerja di Sinergi ini mendukung kerjasama, kreativitas lewat kegiatan bersama dan dukungan dari UMKM dan serta sekolah. Untuk perusahaan ini juga punya cara bekerja yang baik untuk membantu karyawan terus berkembang dan siap menghadapi perubahan zaman. Baik, next. Untuk rekomendasi ke PT Sinergi Enterprise ini sebaiknya memperkuat program pelatihan dan pengembangan karyawan agar lebih terstruktur dan mudah diakses oleh semua staf. Untuk yang selanjutnya itu ada perlu juga meningkatkan penggunaan teknologi digital agar proses lebih efisien dan relevan dengan tren saat ini. Dan itu penting memperkuat komunikasi internal agar agar semua tim ini lebih terkoordinasi dan bisa saling berbagi ide dengan mudah. Dengan begitu, budaya inovasi dan kerjasama yang sudah ada bisa lebih baik lagi untuk mencapai visi perusahaan. Baik, ini adalah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.